Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sterilisasi. Sterilisasi ialah pembebasan suatu benda dari semua organisme-organisme hidup yang termasuk bakteri dan sporanya, baik secara kimia maupun secara fisika. Adapun contoh sterilisasi secara kimia yaitu dengan menggunakan etil alkohol pada tangan sebelum pengambilan spesimen dari penderita. Kemudian contoh sterilisasi secara fisika yaitu dengan panas kering menggunakan oven pada temperatur 160 derajat sampai dengan 170 derajat Celcius. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang tata nama zat kimia. Pada materi ini perlu dipahami bahwasanya yang berakhiran sida yaitu zat ini sifatnya membunuh, dan yang berakhiran statik artinya zat ini hanya dapat menghambat pertumbuhan bakteri tetapi tidak dapat membunuh. Seperti germisida yaitu zat yang dapat membunuh kuman. Kemudian bakterisida yaitu zat yang dapat membunuh bakteri. Kemudian fungisida ialah zat yang dapat membunuh jamur. Kemudian virusida ialah zat yang dapat membunuh virus, dan sporosida yaitu zat yang dapat membunuh spora. Kemudian yaitu tentang yang berakhiran statik artinya hanya dapat menghambat pertumbuhan bakteri, seperti bakteriostatik yang itu zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Fungiostatik yaitu zat yang hanya dapat menghambat pertumbuhan jamur. Kemudian viriostatik yaitu zat yang dapat menghambat pertumbuhan virus. Jadi dari proses sterilisasi ini ada juga yang dikatakan proses desinfeksi, di mana proses desinfeksi ini merupakan bagian dari proses sterilisasi yang diperuntukkan atau yang digunakan pada proses sterilisasi benda-benda mati seperti alat-alat lab, kemudian Erlenmeyer, kemudian lantai ruangan, meja operasi, dan lain-lain. Kemudian zat yang digunakan pada proses desinfeksi itu dikatakan atau disebut sebagai desinfektan. Dan juga pada proses antisepsis, sepsis artinya infeksi, yakni proses sterilisasi yang menghalangi terjadinya infeksi atau dia tidak toksik terhadap jaringan hidup, sehingga dapat digunakan untuk jaringan hidup, seperti menghapus kulit yang akan disuntikkan dengan kapas alkohol 70%, di mana pada proses antisepsis ini menggunakan zat yang disebut sebagai antiseptik. Adapun cara-cara sterilisasi dan desinfeksi ada 6 cara. Yang pertama, pembersihan, yaitu dengan mencuci alat-alat lab dengan air mengalir, kemudian cuci tangan dengan sabun dan dibilas dengan air mengalir sebelum makan. Kemudian cara sterilisasi yang kedua yaitu dengan sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet dalam sinar matahari bersifat germisida, yaitu membunuh bakteri bentuk vegetatif maupun bentuk spora, di mana walaupun untuk membunuh bakteri bentuk spora membutuhkan waktu yang cukup lama, dan oleh karena itu penting dilakukan yaitu seperti menjemur pakaian, kemudian menjemur tempat tidur untuk membunuh mikroba yang bersifat patogen yang menyebabkan penyakit pada manusia. Kemudian selanjutnya sinar X dan sinar gamma dapat dilakukan untuk membunuh mikroba karena dapat merusak DNA
dan menyebabkan ionisasi komponen sel lainnya. Kemudian radiasi dengan sinar X dan sinar gamma, di mana proses sterilisasi ini biasanya digunakan untuk benda-benda yang tidak tahan dengan suhu tinggi, misalnya seperti sterilisasi dengan alat-alat lab yang terbuat dari plastik, kemudian pompa suntik dari plastik, obat-obatan, dan juga alat-alat operasi. Kemudian cara sterilisasi yang ketiga yaitu pendinginan. Suhu rendah menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan beberapa bakteri tertentu dapat terhenti atau terhambat. Cara ini biasanya digunakan untuk mengawetkan makanan yang supaya makanan ini tidak mudah membusuk, seperti misalnya daging. Kemudian karena pada suhu rendah ini bahan makanan tidak dapat dirombak oleh bakteri tertentu, misalnya bakteri dari Treponema pallida dan juga Neisseria gonorrhoeae, di mana dengan menggunakan lemari pendingin pada suhu kurang dari 20 derajat Celcius sudah dapat menghambat terjadinya pembusukan pada makanan. Cara sterilisasi yang keempat yaitu pemanasan. Pemanasan ini ada pemanasan basah dan ada juga pemanasan kering. Kemudian di pemanasan basah terbagi lagi menjadi autoklav, merebus, dan pasteurisasi. Autoklav yaitu penggunaan uap air disertai dengan tekanan, kemudian memiliki suatu ruangan yang mampu menahan tekanan di atas 1 atmosfer. Kemudian cara kerja dari autoklav ini yaitu yang pertama, alat atau bahan dibungkus dengan menggunakan kertas biasa, bukan aluminium foil. Kemudian diletakkan dengan posisi direbahkan. Setelah itu dimasukkan air ke dalam tangki. Kemudian setelah itu air akan mendidih, dan ketika air telah mendidih maka akan terbentuk uap air. Lalu uap air ini akan dialirkan ke dalam ruang pensteril. Kemudian uap air akan menambah tekanan, lalu diikuti dengan kenaikan suhu di ruang pensteril. Setelah tercapai selama 1,5 atmosfer pada suhu 121 derajat Celcius dalam waktu 10-12 menit, maka semua bentuk bakteri yang hidup akan mati. Kemudian yang kedua yaitu merebus, di mana ini merupakan teknik desinfeksi yang termurah dan juga hanya membutuhkan waktu 15 menit setelah air mendidih. Setelah itu sel vegetatif mati dalam waktu 5-10 menit, tetapi spora dan kebanyakan mampu bertahan berjam-jam dengan cara ini. Kemudian yang ketiga yaitu pasteurisasi, merupakan salah satu dari proses sterilisasi dengan cara yaitu pemanasan, di mana proses sterilisasi pasteurisasi ini pertama kali dilakukan oleh Pasteur untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pembusuk di dalam buah anggur tanpa merusak anggur dan sehingga anggur ini bisa tetap bertahan lama, di mana cara dari pasteurisasi ini juga dapat dilakukan pada susu, yakni dapat mematikan bakteri patogen seperti Mycobacterium tuberculosis dan juga Salmonella sp dengan susu dipanaskan pada suhu 6 derajat Celcius selama 20 menit. Selanjutnya yaitu pemanasan kering. Pemanasan kering ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu pembakaran dan penggunaan oven. Pembakaran merupakan sterilisasi yang 100% efektif, tetapi terbatas penggunaannya. Kemudian
oven dapat dilakukan untuk mensterilkan alat-alat yang terbuat dari gelas seperti tabung dan juga botol, dan juga dapat dilakukan untuk mensterilkan bahan yang terbuat dari katun, di mana untuk mensterilkan bahan yang terbuat dari katun yaitu dengan suhu 180 derajat Celcius. Kemudian pada saat proses pensterilan bahan-bahan yang terbuat dari gelas, ketika suhu belum mencapai dari 100 derajat Celcius, maka sangat dilarang untuk membuka pintu dari oven. Hal ini dikarenakan ketika terbuka, maka alat-alat yang terbuat dari gelas tersebut akan pecah, dan setelah proses sterilisasi tidak langsung dibuka, tetapi ditunggu sampai dingin agar alat-alat tetap agar alat-alat tersebut tidak pecah. Kemudian selanjutnya yaitu proses sterilisasi yang kelima, yaitu pengeringan, di mana proses sterilisasi dengan pengeringan ini akan menyebabkan larutan di sekeliling mikroba menjadi hipertonis, sehingga air akan keluar dari sel mikroba dan mikroba akan mati. Adapun contoh bakteri yang akan segera mati karena pengeringan seperti Neisseria gonorrhoeae. Kemudian cara sterilisasi yang keenam yaitu dengan penyaringan atau filtrasi, di mana proses sterilisasi ini digunakan untuk mensterilkan cairan atau larutan yang sifatnya termolabil atau mudah rusak pada keadaan panas seperti serum, enzim, atau antibiotik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.